Bahwa Tuhan ada di antara kita. Tuhan menyertai kita. Kita semua bangsa Indonesia terutama. Oleh karena itu, tema yang diambil untuk perayaan Natal tahun ini seperti yang disepakati oleh KWI maupun PGI, yaitu mereka akan menamakannya Immanuel. Matius 1 ayat 23, yang artinya Tuhan beserta kita. Dengan dasar itulah kita warga Teresia ambil subtema, yaitu tetap bersyukur di masa pandemi dan jangan takut untuk menghadapi situasi ini. Baiklah Bapak Ibu dan anak-anak, kita mulai acara ini diawali dengan ibadah tobat yang akan dilanjutkan dengan ramah tamah. Setelah ibadat, dipersilakan menikmati hadiah-hadiah berupa makanan yang ibu-ibu sudah kirimkan, sambil menikmati karya kreativitas para warga lingkungan Teresia. Nah, di acara ramah tamah ini ada hal penting, yaitu nanti ada kuis Alkitab. Ayo, siapa yang rajin baca Alkitab pasti bisa menjawab. Ya, marilah kita awali ibadah tobat ini dengan menyanyikan pujian Malam Kudus. Kalau bisa lampunya bisa diredupkan. Selamat hari jadi Tuhan Yesus. Mau bilang pada suatu malam telah lahir bagi kami semua Juru Selamat manusia, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami cinta padamu Yesus, tinggallah dekat kami dan jagalah kami. Pimpinlah hidup kami, mama, papa, adik, kakek, nenek, tante, dan om. Amin. Masuk.
Ya, mari kita awali dengan ibadat ini dengan membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan-Mu, sehingga acara ini boleh terjadi di tengah kegalauan dan situasi yang tidak menentu. Bapa, Engkau berkati semua yang hadir di sini secara virtual, maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah yang tidak bisa bergabung dalam pertemuan ini. Kiranya juga Engkau senantiasa berkati dan sertai di dalam kegiatannya. Berkatilah jaringan yang kami pakai, agar kiranya komunikasi kami bisa berjalan dengan lancar. Dan lindungilah kami semua dari berbagai gangguan sakit penyakit, terutama virus corona 19 yang saat ini sedang mewabah di Indonesia maupun di seluruh dunia. Doa ini kami naikkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya, anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini yang diambil dari Matius 1 ayat 23, yaitu menunjukkan bahwa ini merupakan kisah kelahiran Yesus yang ditulis oleh Matius. Jika dilihat dari ayat sebelumnya, kutipan tema Natal ini merupakan pesan yang disampaikan malaikat ketika menampakkan diri kepada Yusuf yang saat itu berencana memutuskan Maria secara diam-diam setelah mengetahui tunangannya mengandung. Peristiwa tersebut diharapkan bisa mengingatkan orang Kristen, ya terlebih kita, tentang penggenapan nubuat akan kedatangan Sang Mesias yang dalam Perjanjian Lama banyak disampaikan oleh para nabi. Kita melihat kisah Maria ketika menerima kabar dari malaikat. Tentunya kita juga bisa merasakan sebagai manusia, Maria tersebut tentunya hatinya galau ya. Apa yang akan terjadi? Tetapi karena di sini Maria dikenal mempunyai iman yang kuat, ketakutan itu dibungkus dengan kekuatan dengan mengandalkan Tuhan, sehingga beliau tetap bersedia untuk menjalaninya. Begitu juga dari Yusuf, antara sakit hati terhadap Maria seperti seolah dikhianati, antara kasihan karena dia sudah mengandung, dan antara cinta. Tentunya Yusuf pun mempunyai pikiran sendiri untuk mengambil langkah untuk memutuskan pertunangan dengan diam-diam. Tetapi Tuhan berkehendak lain untuk minta tetap mendampingi Maria sampai putranya lahir. Maka Maria dan Yusuf menjalaninya dengan penuh misteri. Di dalam kehidupannya dia selalu bertanya apa yang akan terjadi kepada putra ini. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita pun sekarang dihadapkan dalam situasi yang tidak menentu, tidak pasti. Kondisi seperti ini kapan akan berakhir kita pun juga tidak tahu. Dengan adanya pandemik yang mewabah ke seluruh dunia dan sasarannya pun kepada siapa saja, kapan saja, maka tentunya kita sebagai manusia akan merasa cemas, paranoid. Ya. Oleh karena itu, akibat dari pandemik ini, semua keadaan atau kebiasaan bisa berubah.
dari pola hidup, aktivitas, pekerjaan, pergaulan, sarana komunikasi, dan lain-lainnya. Secara umum, ini mengakibatkan serba susah dan terpuruk. Hampir semua elemen itu merasa terpuruk, ya. Tetapi kita jangan menyerah karena Tuhan menyertai kita. Maka di sini pun kita diajak untuk mengambil sisi positifnya. Mari kita uraikan satu persatu apa makna kepositifan dari peristiwa ini. Kita bersyukur atas penyertaan Allah bagi banyak bangsa kita, terutama dari kita pribadi. Kita mempunyai waktu yang banyak di rumah, bisa lebih dekat dengan keluarga, bisa hubungan ayah, ibu, anak itu bisa lebih semakin mesra. Kita tidak terlalu lelah, capek keluar rumah. Kita tidak boleh di gereja secara tatap muka, offline, tetapi kita justru diberi kesempatan untuk memilih gereja mana saja. Sehingga kita bisa wisata gereja. Karena kita mau ikut Ekaristi dimanapun, jam berapapun itu tersedia. Kalau kita mau mensyukuri itu kesempatan yang bagus buat kita. Yang kemungkinan dulunya sedikit berdoa, kita masih punya banyak waktu berdoa. Kalau dulu banyak pekerjaan sibuk, sekarang kita masih ada waktu untuk berdoa. Yang tadinya banyak waktu untuk jalan-jalan ke mall, sekarang kita di rumah berselancar sebagai berbagai objek secara virtual. Walaupun pertemuan doa tatap muka tidak bisa dilakukan, tetapi kita bisa usahakan secara virtual. Begitupun kita sudah bisa mengobati rasa kangen kita, kata berat sesama. Dari situasi seperti ini, kita pun digerakkan untuk berbagi, karena berbagi itu merupakan anugerah bagi kita. Yang kita punya kelebihan, kita bisa berbagi kepada yang kekurangan. Dan yang kekurangan pun bisa mengucap syukur atas kasih kemurahan sesama kami. Jadi, untuk itu kita semua tidak perlu takut dengan situasi seperti ini. Kita imani bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan akan memberi kemampuan, kekuatan sesuai kemampuan kita masing-masing. Allah menyertai kita. Nah, tentunya penyertaan Allah di dalam diri kita itu mengandung konsekuensi, yaitu tidak serta-merta Allah menyertai kita terus kita tidak berbuat apa-apa. Kita pun diajak untuk banyak berdoa, banyak berkarya, banyak melakukan kegiatan-kegiatan amal, kepedulian, perhatian dalam bentuk apapun. Kasih sayang, nah itu semua bisa kita lakukan. Dengan semangat Natal ini, marilah kita rajin-rajin berbuat kebaikan. Marilah kita sebagai putra-putri Allah bisa membangun keluarga kerajaan Allah. Ya, kita masuk ke dalam suasana pertobatan. Bapak Ibu, mari kita hening sejenak. Kita di penghujung tahun 2020 ini, marilah introspeksi diri. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat? Kesalahan-kesalahan apa yang sudah kita lakukan? Baik itu terhadap anak, istri, suami, kolega, tetangga. Berbahagialah orang yang tahu bahwa mereka adalah orang berdosa. Doa orang-orang yang tahu bahwa mereka adalah orang berdosa, yaitu dari orang yang menampilkan dirinya di hadapan Allah dengan mengakui kesalahannya. Melalui kesengsaraan Yesus dalam menebus dosa manusia. Dan semuanya ini adalah karena cinta. Allah mencintai umatnya, maka Allah pun mengutus putranya untuk menebus dosa manusia melalui persaliban. Dan untuk memulihkan rasa dosa, sama dengan memulihkan citra Allah yang mencintai kita. Hanya jika kita memahami cinta dan kebutuhannya.
kita dapat menemukan dosa kita. Mengacu pada cinta, doa pertobatan membuat saya sadar bahwa saya adalah orang berdosa yang dikasihi oleh Allah. Saya akui bahwa saya adalah orang berdosa. Saya akui bahwa Tuhan mencintai saya dan mengampuni saya. Saya akui bahwa saya dipanggil untuk mencintai, bahwa panggilan saya adalah cinta. Pemungut cukai bahkan tidak perlu menunjukkan daftar dosa-dosanya. Dia hanya mengakui dirinya sebagai orang berdosa. Ia tidak berani mengangkat matanya ke surga, tetapi mengundang Tuhan untuk membungkuk padanya. Kasihanilah aku. Doa pertobatan dimungkinkan ketika seseorang dengan rendah hati mengakui bahwa dia sama seperti yang lain. Dalam Mazmur 51, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara sekalian, marilah kita hening sejenak, koreksi batin kita untuk kita mengaku dosa. Kita haturkan kesalahan kita kepada Allah Bapa yang Maha Pengampun. Dan bersama pertobatan kita, Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mati di salib untuk menanggung hukuman bagi dosa-dosaku. Aku menyesali semua kesalahan yang pernah aku lakukan. Aku mohon Engkau mau masuk dan tinggal di dalam hatiku untuk selama-lamanya. Aku menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhanku secara pribadi. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Hakim mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius 1 bab 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamainya dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Marilah kita dengarkan pesan Natal dari Romo Amir. Umat Teresia yang terkasih, selamat malam, selamat Hari Raya Natal, dan juga menjelang tahun baru. Kita semua bersyukur kepada Tuhan, sekalipun tahun ini kita merayakan Hari Natal pada masa pandemi ini. Banyak kesulitan, banyak susah. Namun demikian, kita percaya Tuhan selalu mau hadir di tengah-tengah kita.
Ada anak bertanya pada Romo, Romo, lahirnya di mana sih? Di gua apa di kandang? Ya, Yesus sebagai Tuhan dan Allah penyelamat, dia mau lahir di mana saja, terutama dalam hati kita. Dia ingin supaya kita mengalami kehadirannya, mengalami sukacita dan damai. Dan kalau kita sudah bersama dengan dia, kita juga akhirnya mau menjadi pembawa damai, pembawa kegembiraan bagi yang lain. Caranya seperti apa? Kita berusaha membangun hidup berkomunitas dengan baik, membangun hidup dalam persekutuan, di keluarga, di lingkungan, ya. Kita saling membantu, saling menolong, saling bekerja sama, bersekutu dalam doa, lebih lagi dalam ekaristi, walaupun akhir-akhir ini sulit ya, terutama anak-anak, Bapak Ibu lansia, ya di atas 59 tahun, tidak bisa datang gereja. Kita membantu dengan PPK, supaya mereka bisa menerima sakramen. Kita juga peduli kepada teman-teman yang berkekurangan. Artinya apa? Bukankah kita juga mengumpulkan sedikit dari yang kita punya untuk teman-teman yang berkekurangan. Bapak Ibu, Natal tahun ini dalam masa pandemi, tapi nilainya luar biasa, membawa perubahan luar biasa kepada kita. Kita makin tumbuh dalam iman, makin bersaudara, dan makin murah. Selamat Natal, selamat tahun baru, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Amin. Ya, mari kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Allah Bapa kita yang Maha Kasih telah membebaskan manusia dari dosa-dosanya berkat kerahimannya atas kesatuan yang kita alami pada hari ini. Marilah kita bersyukur dan memanjatkan doa kepadanya. Bagi para pemimpin gereja ya Bapak Suci Fransiskus dan Uskup kami Kardinal Suharyo, dan para uskup serta Romo Paroki kami, Romo Yosef Sutrisno Amirullah SY, Romo Yusvita SY, Romo Pono SY. Semoga Allah selalu menunjukkan kepada para gembala gereja jalan mana yang harus ditempuh dalam keadaan masa yang sulit, yaitu jalan pengampunan dan kasih. Berikan rahmat yang berlimpah kepada para pemimpin gereja dalam segala pelayanan dan karya mereka agar sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Diakon Yogi SY dan para seminaris, Bapa, putramu adalah teladan sang gembala yang baik dalam karya pelayanan. Berilah mereka rahmat-Mu dan tuntunlah mereka dalam perjalanan menuju imamat suci, serta bantulah mereka para seminaris agar bisa meladani putramu. Para Diakon Yogi yang sebentar lagi akan ditahbiskan menjadi imam, Bapa, lancarkanlah segala persiapan, jauhkanlah dari berbagai hambatan, godaan, dan seluruh kegiatan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara beserta para pemimpinnya, ya Bapa, begitu banyak masalah di negeri kami, kemiskinan, ketidakadilan, intoleransi, pandemi COVID-19, dan lain sebagainya, yang harus kami selesaikan bersama para pemimpin kami. Bantulah agar para pemimpin kami dapat bekerja sama dan mengembangkan masyarakat yang adil dan beradab. Jauhkanlah dari ketamaan dan haus akan kekuasaan. Begitu juga kami sebagai warga negara yang mudah diatur, taat pada aturan, sehingga persoalan bangsa dapat diatasi bersama dan kedamaian kesejahteraan bisa diwujudkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda, Bapa, hadirlah di tengah-tengah kaum muda, sentuhlah hati mereka dan tumbuhkanlah benih-benih panggilan dalam diri mereka, agar bisa menjadi penerus dalam karya pelayanan gereja-Mu yang sedang mengalami kekurangan iman. Juga bagi kami yang sedang meniti karir, menimba ilmu, mengembangkan potensi diri. Ya Bapa, bimbinglah mereka, khususnya anak-anak. Kuasailah akal dan pikiran dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukanlah mereka memilih dan memilah akan jalan hidupnya. Berikanlah petunjuk-Mu agar dapat menentukan jalan yang baik, benar, dan bermanfaat. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak keluarga yang sedang sakit, Bapa Sang Kasih, hiburlah semua orang yang sedang sakit dengan kasih karunia-Mu yang tak terhingga. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu, agar mereka dapat beraktivitas seperti biasanya, terutama dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Terutama yang karena usia, hiburlah mereka ya Tuhan. Juga korban virus COVID-19 yang semakin hari bertambah. Mampukanlah obat, dokter, perawat, membantu untuk menyembuhkan, meringankan penderitaannya. Juga kami yang tidak terkontaminasi, sadarlah kami selalu untuk hidup dengan hati-hati dan kewaspadaan akan kesehatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kita dimanapun berada, ya Bapa, mengucap syukur padamu karena Engkau telah menghadirkan kami ke dunia melalui kedua malaikat yang sangat mencintai dan menyayangi kami. Bapa, tuntunlah kedua orang tua kami dalam menjalankan kasih-Mu dan berilah rahmat kesehatan agar mereka bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, lindungi dari mara bahaya dan dapat menjadi pengayom bagi anak-anaknya. Juga para orang tua kami yang telah dipanggil Tuhan, semoga karena belas kasih-Mu dan doa-doa yang kami naikkan kepadamu dapat memberi penghiburan, kebahagiaan di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, baik yang berkumpul di sini secara virtual maupun yang tidak bisa bergabung, semoga kita yang berhimpun di sini senantiasa berusaha untuk saling meneguhkan dan menguatkan dalam iman dan berjuang melaksanakan panggilan Tuhan menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan doa permohonan, kami persilahkan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang Kau berikan kepada kami selama ini. Tuhan, di tahun 2020 kami mengucap syukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu, di mana kami dapat hidup dengan baik dan sehat walafiat. Tuhan, kami memohon kepadamu semoga di tahun 2021 nanti kami semua dapat mendapatkan kesehatan yang prima dan terhindar dari pandemi corona. Kami mohon kepadamu semoga masyarakat Indonesia selalu damai dan tentram menghadapi semua tantangan. Kami juga berdoa kepada para pemimpin negara, semoga semakin bijaksana dan dapat mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih-Mu yang senantiasa Kau limpahkan bagi kami, umat-Mu di lingkungan Santa Teresia, yang mana senantiasa Kau berikan kami kekuatan kesehatan, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu di dalam hidup kami sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kiranya Engkau senantiasa lindungi kami, semua keluarga, tidak kecuali satupun. Biarlah kami senantiasa dalam perlindungan-Mu, dalam naungan kasih-Mu, dalam pemeliharaan-Mu. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, lindungi kami, meteraikan kami dengan darah-Mu, sehingga kami senantiasa dimanapun kami berada, senantiasa dalam perlindungan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi orang-orang yang sudah sepuh, yang terlebih sudah lanjut usia, ibu saya, mamanya Lili, dan yang lain-lainnya yang sudah lebih dari 60 tahun usianya. Kiranya Engkau berikan senantiasa juga kesehatan yang baik, berikan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan di dalam hari-harinya, walaupun dalam pandemi ini, biarlah mereka juga senantiasa boleh merasakan kasih yang dilimpahkan daripada-Mu. Biarlah di tahun 2021 ini juga Engkau senantiasa memberikan perlindungan lebih lagi, sehingga orang-orang yang sudah lanjut usia ini boleh merasakan kasih-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, demikian curahan hati kami, keluarga besar lingkungan Santa Teresia.
Semoga Engkau mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami dan melimpahi kami dengan berkat dan rahmat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita Amin. satukan doa dan ungkapan syukur kita dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapak Ibu, kita sudah hampir selesai mengakhiri dengan acara ibadat ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena dari Engkau sendiri kami semakin mengenal-Mu melalui hidup dan karya Putra-Mu Yesus Kristus. Semoga persekutuan kami, komunitas basis kami menjadi komunitas yang menyembuhkan, menjadi komunitas yang mengembangkan, dan menjadi komunitas yang meneguhkan dalam hal kebaikan. Demi Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, sebelum kita akhir ibadat malam ini, malah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Selalu dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat kita malam hari ini dalam rangka merayakan Natal 2020 dan menyambut tahun baru 2021 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kepada Allah. Amin. Ya, kita lambungkan lagu penutup. Selamat Natal, terima kasih Bu Rini. Iya, Bu Wisti. Iya, baiklah. Mari kita lanjutkan dengan acara-acara Ramah Tamah. Sebelum kita melihat performance dari warga lingkungan Teresia, baiklah Bapak Ibu, kita buka kado sambil menikmati kado-kado yang dibagikan kepada kita semua, dari kita, oleh kita, untuk kita. Bapak Ibu, mari kita lihat. Saya mendapatkan hadiah. Pak Punten, ini di close dulu supaya bisa melihat. Kadonya. Iya. Terima kasih ya yang ngirim. Iya. Terima kasih yang ngirim. Terima kasih. Terima kasih Tante Lin. Ini saya nggak tahu siapa yang kirim loh. Siapa ya?
udah bagus. Terima kasih. Nah, terima kasih. Ini saya sangat terima kasih sama siapa ya? Ada namanya. Memang kita harus ya, Misteri Jazz, Makasih kadonya. Ya. Angkat dari situ. Nggak ada nama. Saya dapat. Iya, Makanan enak sekali itu. Ih, ini kesukaan saya. Terima kasih. Ada. Natal. Bukan nyobain. Vitamin. Ini vitamin. Aduh, vitaminnya berlimpah ini vitamin C. ya. Ore, Nah, makasih. Bapak Ibu, terima kasih semuanya untuk kelancaran acara ini. Boleh makan sekarang nggak Bu Rini? Ya, boleh sambil menikmati acara, boleh dimakan, dinikmati ya. Justru kesempatannya yang udah pada menunggu dari tadi. Sambil menikmati hidangan yang diberikan untuk semuanya. Mari kita melihat. Makasih Pak Firman. Pak Firman saya dapat. Kemudian ini momen begini difoto dong. Udah ke foto otomatis di nganu ini di record semua Oh, dari awal sampai akhir. pas lagi makan ini Oke ya, di pas foto. lagi makan ya. Iya. Pak Firman, saya dapat pananda. Makasih. Ya, Aduh baik. enak sekali. Boleh sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh teman-teman kita. Adalah kita melihat performance dari warga kita. Sambutan dulu, Bu. Performance ini akan kita awali dengan sambutan dari Bapak Ketua Lingkungan. Silakan. Ya. Selamat malam, Bapak, Ibu, Wah, enak ini mantap. Dengan Ini ibadahnya nggak ikutan, tapi makannya ikutan. makan harus ikutan. ya, Abonan mau panada. Nah, Bapak Bondan kalau lupa share screen-nya. pokoknya Tadi kiriman saya ke siapa ya? Semoga cocok ya. Tantalin. Sri. Selamat menikmati Sri. Bu Rini, ini nih. Ya. Hari ini ada yang ulang tahun. Oh iya, Bu Emil ya. Ya. Kita tanyakan mana Bu Emil. Halo Bu Emil. Halo. Saya undang loh, harusnya nongol. Mana wajahnya Bu Emil ya? Saya lihat. Ada. Oke, saya harus ngeliat dulu nih. Ada makan kacang sama ceker ayam. Ayo kita nyanyi buat Bu Emil dulu. Pak Bondan suara Kerman nggak kedengeran. ya ini suaranya Pak Bondan. kalah sama suaranya yang lain. Baik, sekarang kita nanti di Bu Emil nyanyinya setelah sambutan-sambutan ya. Baik Pak Bondan, kira-kira oke, sekarang kita ulangi aja Pak. Dan tetap kita jaga kesehatan. Jangan lupa 3M, jaga jarak, cuci tangan, masker. Bapak, Ibu, Saya ini Bu, saya ini. 2020 sebentar lagi kita Saya mau ikut. di tahun 2020. Pudin. Kami melakukan umat lingkungan kira-kira kepada Ramadan, Saya ikut. Natal, selamat tahun baru. Merayakan 2020
buah-buah. Dan khususnya bagi anak-anakku yang di lingkungan Santa Teresia, saya akan menyampaikan amanah Natal yang sebenarnya dan kita harus merayakan Natal itu. Makna Natal yang sebenarnya adalah peringatan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia dengan maksud untuk menebus dosa-dosa dunia, dosa-dosa manusia. Jadi bukan hanya sekedar pesta atau sukaria bersama-sama. Mengapa dosa manusia harus ditebus? Karena Tuhan Allah sangat menyayangi dan mengasihi manusia. Tuhan Allah tidak mau seorang pun hilang atau binasa karena dosanya itu. Semua manusia telah berdosa, tidak ada yang kecuali. Nah, dosa itu apa? Dosa itu adalah kekerasan hatinya yang tidak mau berelasi dengan Tuhan Allah. Ia memilih jalannya sendiri dan dengan kekerasan hatinya ingin bebas dari Tuhan Allah. Dan diwujudkannya dengan sikap melawan melalui sikap masa bodohnya. Karena manusia dan semua orang itu telah berbuat dosa, maka manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dosa membuat putusnya relasi dengan Allah. Upah dosa adalah maut. Maut itu apa sih? Maut adalah mati. Bukan mati karena mati fisik, tetapi terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Jadi yang mati atau terputus relasinya. Jika digambarkan di mana Tuhan Allah itu berada, Tuhan Allah ada jauh di atas karena Dia Maha Suci. Sedangkan manusia penuh dosa itu adanya di bawah. Manusia sadar akan dosa-dosanya dan ingin kembali kepada Tuhan Allah. Namun, walaupun sudah menyadari atas dosa-dosanya itu dan terpisah dengan Tuhan Allah, lalu ingin kembali kepada Tuhan Allah, namun sudah sangat sulit. Mengapa? Karena relasinya atau hubungannya antara manusia dengan Tuhan Allah sudah terlanjur putus. Ya, jadi Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Nah, Tuhan Allah sungguh baik dan besar kasih-Nya kepada manusia. Maka Dia tidak mau seorang pun hilang atau binasa karena dosanya itu. Oleh karena itu, Allah menghadirkan Yesus Tuhan kita untuk menebus dosa manusia.
Tuhan Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Nah, Tuhan Allah mengasihi manusia dan dunia. Maka Tuhan Allah sendiri memberikan kita itu dengan kehadiran Yesus. Nah, maka dalam ayat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Nah, setelah manusia ditebus dosanya, Tuhan Allah mempunyai rencana indah bagi manusia. Kristus sendiri yang berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Artinya, segala kelimpahan itu suatu kehidupan yang berarti dan penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, dengan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur dan berterima kasih. Kita bersyukur kepada Allah sebab Dia telah mengaruniakan Sang Penebus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita pun juga berterima kasih karena kepada Yesus, karena Yesus telah berjasa menebus dosa-dosa kita manusia. Semoga kita diberkati dan diampuni dosa-dosanya. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Apakah ada tamu undangan dari Bapak Pendamping Wilayah? Ada kiranya? Kelihatannya nggak ada, Bu. Boleh. Iya, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan performance. Ini performance dari Romo Paroki kita. Mari kita menikmati sajiannya. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat pagimu sekalian, selamat hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Umat yang terkasih, kami para Romo dan Frater mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga damai Natal memenuhi hidup kita semua. Selalu jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Amin. Kasih dan berkat Natal menyertai perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2021. Amin. Kudus,
Kristus anak Daud. Selamat Natal untuk Romo, juga Bapak Ibu warga lingkungan Teresia yang terkasih. Damai Natal beserta kita semuanya. Mewakili pendamping dari BIA, BIR, juga OMK, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan bagi kami sehingga tetap dapat melaksanakan kegiatan secara online. Harapan saya semoga kedepannya pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama secara tatap muka. Sehat terus, semangat terus, damai Tuhan beserta kita. Ya, Bapak Ibu, khususnya anak-anak dulu ya. Kita kuis siapa aku. Nah, jadi di sini permainannya hanya melihat, mengingat apa yang menjadi tokoh di dalam kitab Perjanjian Baru. Cara menjawabnya adalah kami prioritaskan anak-anak. Sesudah itu gimana caranya supaya ini sebut nama saja ya, saya siapa, supaya kita bisa beri jawaban. Pertanyaan pertama, aku sudah bertunangan dan sebentar lagi akan menikah. Pada suatu hari, seorang malaikat datang dan memberitahu padaku bahwa aku akan hamil. Sedangkan aku belum menikah. Siapa aku? Bu Visi, anak-anak dulu. Kalau anak-anak tidak ada yang menjawab, Ibu. Anak-anak, adakah anak-anak? Siapa? Maria. Maria. Mana ya anaknya? Arya. Maria. Arya. Arya, oke. Oke, siapa nak? Oh, Arya. Arya, ya siapa nak? Maria. Oke, Maria betul. 100 untuk Aurel. Baik, ya. Oke. Aurel, ya. Ya, kita lanjutkan dengan persembahan dari keluarga Ibu Sumaji dan Ibu Frans. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat malam Bapak, Ibu, Oma, Opa, Tante, dan teman-teman. Saya Andres Elkana. Saya keluarga Sumaji dan Oma Frans. Kami mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Semoga damai sejahtera beserta kita semua. Amin. Terima kasih. Hore. Yesus datang ke rumah kami. Aku sangat bersemangat mempersiapkan segala sesuatu untuknya. Namun saudara perempuanku tidak membantuku, tapi justru duduk dekat kakinya dan mendengarkan perkataannya. Siapa aku? Oke, siapa sebut nama? Ayo jawab Maria. Maria. Oke, siapa tadi yang menyebutkannya? Aku. Aku siapa? Di sini banyak aku. Elka. Oke, belum tepat Elka. Mohon maaf. Maria dan Marta. Oke. Jadi siapa yang kan aku yang ditanya? Siapa aku? Maria dan Marta. Siapa aku? Maria dan Marta.
Oke. Ya, oke Elkana. Sebetulnya hanya Marta saja kan yang merepotkan Marta. Oke, jadi oke, siapa Elkana? Kurang tepat. Oke, 100 untuk Elkana. Makasih ya. Makasih. Iya, nanti dikirim di Agosen. Oke, tunggu hadiahnya. Ya. Lanjut. Belum diamet ya? Belum teh. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. Wish you Merry Merry Christmas. Wish you Merry Merry Christmas. Wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru. Dan tahun baru, tahun baru. Pertanyaan yang ketiga. Siap-siap. Aku menjual guruku pada kelompok orang yang ingin menyalipkannya. Seharga 30 keping uang perak. Siapa aku? Jawab. Yudas Sayur. Yudas Iskariot. Siapa, Nak? Yudas Iskariot. Menjawab namanya? Gwen. Gwen. Oh, Gwen. Oke, Gwen. Iya, terima kasih, Gwen. Oke, 100 buat Gwen. Ya, hadiahnya sudah disiapkan sebenarnya. Ya, Gwen. Ya. Ya. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospera en felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospera en felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ya, pertanyaan yang keempat. Siapakah aku? Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Yang berbicara ini, siapakah aku? Saya jawab. Ayo anak-anak. Iya, Bu. Kalau anak-anak nggak jawab, dilempar ibu-ibu, bapak-bapak. Iya, Bu. Siapakah? Siapa aku? Siapa? Yesus, Bu. Yesus. Siapa yang jawab ini? Kaira. 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 Oke, betul. 100 untuk Kaira. Hore. Tangan buat Kaira. Oke, next. The couple of the year. Couple on Merry Christmas. Hanya Tuhan berjagat terus. Ayahmu yang mesra dan kudus. Anak tidur tenang. Anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggedang, balas surga menyanyikannya. Kayunya malam menyaksikannya.
Malam kudus, sunyi henyang, berkat tercermin bagi kami terus di wajahmu ya Allah kudus, cinta kasih cinta kasih cinta kasih Keren. Ya. Pertanyaan berikutnya nomor 5. Kata ini siapakah yang berkata? Kepadanya, sekalipun aku mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Kaira jawab. Siapa? Kaira ya? Kaira jawab. Terus, Bu. Petrus, iya Kaira. Iya, ini Kaira ya. Kaira atau Kaisar? Kaira. Kaira, oke, Kaira 100 untuk Kaira. Terima kasih. Iya. Juga niat banget. Ini Bu Lili, keluarga Pak Udi, tadi mau tahu yang mana? Keluarga Pak Udi ada kan di sini, Bu? Ya, ada. Harusnya ada sih, Sen. Bu Lili bingung siapa Pak Shelly itu siapa? Siapa Sandy? Kami dari keluarga Uli Priantoro mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, pertanyaan berikutnya.
inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Yohanes Pembaptis bilang. Yohanes Pembaptis. Saya. Iya, tapi yang jawab siapa? Gwen gitu, Gwen. Gwen. Oke, ya ada. Gwen, siapa Gwen? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Oke, Gwen, Keira. Siapa lagi tadi? Siapa tadi yang jawab anak-anak? Gwen, Keira. Kaira. Ya, betul. 100 Yohanes Pembaptis. Sebutkan namanya. Iya. Oke. Terima kasih. Sisanya tinggal 4,3. Ini data selulernya. Ya, mari kita lihat adik kecil kita yang lincah ke dan bisa ngomong, cantik. Benar sih lu. Iya. Bisa lihatin. Mau kasih itu ada. Terus anakmu main game terus. Kalau pakai game ya anak nyalain. Dashing through the snow, no one more to play. For the field we go, laughing all the way. Bells on boats ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing this sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a horse open sleigh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and from them. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Lord, bring us a big party. Lord, bring us a big party. Lord, bring us a big party. Let's bring it first year. Good tidings we bring to you and from them. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Bye. Cantik, cakep sekali performance-nya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Karena itu, aku seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Ya, yang ada, oke. Yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Siapakah aku? Siapa aku? Tadi siapa yang sudah menjawab tadi, anak-anak? Kalau anak-anak nggak ada, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Anak-anak, oke? 1, 2, 3, 4, oke? Oke, ibu-ibu, bapak, boleh? Yusuf Arimatea. Oke, betul. Mei ya, Mama Gwen. Bagus, terima kasih. Iya, sama-sama. Kamu wifi-nya siapa sih? Nah, ini keluarga. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year.
Maria. Semoga kasih, sukacita, dan damai selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Selamat Natal dan Tahun Baru. Meriah. Salah nih. Jaringannya jaringan siapa ini? Abraham. Kita kan beda. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Zakaria ya? Zakaria. Kaira, ya betul. 100 Kaira. Ini dia. Malu aku. The stars are bright and shining. It is the Nggak ada, ditutup dong videonya. Videonya Bu Rini mana? Videonya Bu Rini. Kabur. Mama tuh nggak bisa lagi makan jagung bakar. Rejoices for your brings a new and glorious morn. When Christ was born, Layarnya jangan dimainin ya. oh, holy night, the stars are bright and shining. It is the light of our dear Savior's come. Now let the world in sin and error burning, till of it and the soul is one. The thrill of war, the weary world rejoices for yonder grave, a new and glorious morn. Follow your dream, oh, hear the angel sing, oh, night divine, oh, Lord, when Christ was born, oh, Nah, Maria Carey itu. Maria Carey. Carey Nangkalen.
Artinya, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Siapa aku? Ayah. Siapakah? Petrus. Bundan. Oke, bapak-bapak ada yang jawab, Pak Bundan, Petrus. Oke, ada anak-anak yang jawab? Saya Bu, Petrus Bu. Oke, Kaira. Oke, Kaira ya. Oke. Itu gosennya udah berapa itu ke situ? Jadi satu juara satu. Hebat ya. Warga Santa Teresia rajin baca Alkitab. Belum perjanjian lama. Nih, Oma yang nyanyi nih. Bu Mei sama siapa ini? Anak-anaknya? Anak buah. Oh. Suaranya kecil Pak Bondan. Kepada makan sih udah pada diem. Saya kok makan mulu dari tadi. Kelihatan seger ya. Ini ada ngirimin ini hebat sih. Makasih ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Hilangin ya. Ya, mari kita perhatikan pertanyaan ini. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya, membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak. Udah saya aja tuh. Kaira Bu. Ya Kaira siapa? Kaira. Sama Ria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati, Kaira. Oke, 100 buat Kaira. Iya. Nah. Hebat nih Pak Adi sama Bu Mira ngajakin anak-anaknya baca Alkitab terus ya Pak. Luar biasa. Yang pintar anaknya Bu. Bapak ibunya enggak hafal. Hebat nih. Gara-gara kamu tuh itunya enggak Kita lagi ya.
Makan dulu. Ya, habis ini pengumuman juara kuis siapa, Bondan? Ya. Iya. Ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, akan kami sampaikan dari peserta penjawab kuis yang aktif dan sebagainya. Juara pertama diperoleh oleh Keira dengan nilai yang tertinggi. Boleh tepuk tangan buat Keira. Juara kedua diraih oleh Gwen, ya, dengan jawab juara harapan bisa diharapkan nanti kadonya. 1 Aurel, 2 Elkana, ketiga Ibu Meli Peter, Pak Bondan, Ibu Visi. Bisa diharapkan. Ya, beri tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian ini. Ya, untuk mengakhiri pertemuan pada malam hari ini, kami mengundang Bapak Kirman untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai pesan buat menyemangati kita, bagaimana kita supaya kita itu bisa tetap guyup rukun, penderitaan sesuka ria. Ya, iya Pak. Yang keras Pak Firman. Selamat malam. Malam Pak. Bapak, Ibu semuanya. Malam Pak. Terima kasih Bu Rini, Pak Bondan, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya yang telah kita merayakan Natal bersama, walaupun kita tidak berjumpa, tidak ketemu, tapi kita masih bisa bersyukur untuk bisa merayakan Natal ini. Dan harapan kami untuk kedepannya kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa, dan kami mengharapkan juga dengan kondisi pandemik ini, mari kita jaga kesehatan, ikutin yaitu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Itu salah satu yang kita itu bisa membentengin dalam keseharian, dalam kesehatan kita. Dan untuk itu, marilah kita jaga kesehatan tersebut agar kita bisa bertemu kembali pada di tahun-tahun berikutnya. Kami
mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Semoga di tahun-tahun mendatang kita diberikan suatu kesehatan yang baik dan kesejahteraan dan berkat yang melimpah. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita tutup, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini, kita merayakan sukacita bahwa Tuhan telah mengaruniakan genap 1 tahun umur dari Ibu Emil. Ya, Ibu Emil Afat. Ya, ayo diangkat lagunya Bu Visi. Nanya, biar kita ikutan. Bu Visi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Betahnya enggak. Ulang tahun Ibu Emil, sehat Selamat selalu ulang ya. tahun Bu Emil. Panjang Potong umur, gue. sukses, bahagia selalu. Amin. Ya, Bu Emil, sehat selalu. Hari menyertai sukses karyanya. Makasih Bu Rini, makasih semuanya. Ya, ayo mari kita, ya Bu Emil, saya selalu pas tepat dirayakan orang sedunia. Ya. Enak sekali, Pak Kirman, bagi dong. Ya, kita makan lagi. Ke Monas apa ke Ancol aja ya, kembang api sudah menyebar. Segini dong. Waduh, ya. Ini sehat. Ya. Waduh, kuenya, waduh, mantap itu ya. Wah. Dari Pipin. Oke, ya. Sampai sekarang saya belum tahu loh siapa yang ngirimin saya ya. Ya ditanya silakan siapa yang mengirim Bu Visi, silakan dicari di antaranya. Yang tahu cuma Masih ada Bu Rini. Ya, tahu kalau nggak mau rahasianya cuma nomor, Bu ya udah, Rini. terima kasih. Ya. Cukup Bu Rini. Ya, baik. Pak Bondan mau menyampaikan pesan? Monggo Pak Bondan. Ya, Barangkali dari mewakili saya- kita semua. Saya terima kasih atas berpartisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semuanya sehat dan di tahun 2021 kita bisa sukses. Amin. Dan Santa Teresa menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Kirman atas dorongannya dan semuanya. Semoga kita selalu semangat. Terima kasih. Wah, Terima kasih semuanya Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk kita berkumpul bersama. Selamat menikmati mie-nya Pak Kirman, Bu Emil minumnya, Ibu Lin kue panadanya. Aduh, menikmati. Sampai ketemu tahun depan ya. Sampai ketemu tahun depan dalam pertemuan yang sama. Tuhan God berkati bless you semuanya. all. Dadah. Tuhan berkati semuanya. Mari, Padi. Okay.